Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Baik, sebelum memulai pelajaran, Bapak absen dulu ya. Aceng, Hairullah, Faisal, ya, baik. Jadi anak-anak, di pagi hari ini Bapak akan menerangkan tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. Jadi, apa anak-anak ada yang sudah belajar tadi malam? Ya, yang pertama ya, Bapak di sini akan menjelaskan tentang perdagangan. Apa sih perdagangan itu? Jadi perdagangan itu adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa dengan kesepakatan bersama atau tanpa adanya unsur pemaksaan, seperti itu. Terus perdagangan antar daerah. Jadi perdagangan antar daerah itu adalah perdagangan atau kegiatan tukar-menukar barang yang tadi yang dilakukan oleh penduduk suatu daerah dengan penduduk daerah lain dengan batas wilayah atas kesepakatan bersama, seperti itu anak-anak. Terus manfaat-manfaat apa saja sih yang yang ada di dalam perdagangan antar daerah atau antar pulau tersebut? Ada yang tahu mungkin? Ya betul. Jadi yang pertama itu menyediakan bahan alternatif atau alat pemuas kebutuhan bagi konsumen, seperti itu. Terus meningkatkan produktivitas. Terus yang ketiga itu memperluas kesempatan bagi kerja masyarakat. Jadi yang pertama ya, yang menyediakan alternatif bagi pemuas kebutuhan. Jadi dapat menyediakan kebutuhan pemuas, seperti misalkan bisa menyediakan bahan-bahan seperti baju, bahan pangan dan sebagainya, seperti itu. Terus meningkatkan produktivitas, maksudnya itu adalah negara tersebut bisa menghasilkan barang dan barangnya itu pun bisa lebih bagus, seperti itu. Terus memperluas kesempatan bagi kerja masyarakat. Jadi sumber daya manusia itu yang dimiliki itu bisa terpakai, seperti itu anak-anak. Terus faktor-faktor pendorong apa saja yang bisa dilakukan? Maksudnya faktor-faktor pendorong perdagangan, seperti itu. Yang pertama itu ada faktor produksi yang dimiliki. Terus yang kedua, perbedaan tingkat harga antar daerah. Perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Misalkan ya, negara A mampu memproduksi, misalkan negara Amerika mampu memproduksi gandum, sedangkan Indonesia itu mampu memproduksi beras. Seperti itu. Jadi kan karena adanya perbedaan ini, jadi Amerika bisa memberikan beras kepada Indonesia dan Indonesia bisa membeli gandum dari Amerika, seperti itu. Terus perbedaan tingkat harga daerah. Ini juga menjadi salah satu faktor penting. Jadi di mana perbedaan harga itu juga sangat menentukan bagi pendorong perdagangan, seperti itu. Terus perdagangan internasional. Apa saja sih yang dilakukan di dalam perdagangan internasional? Yang pertama itu ada yang tahu anak-anak? Ya. Yang pertama itu ada kegiatan ekspor dan impor. Apa sih ekspor itu? Yaitu kegiatan menjual barang atau produk luar negeri. Jadi misalkan seperti tadi ya, Bapak contohkan tadi, Indonesia mampu memproduksi beras, seperti itu. Sedangkan Amerika tidak mampu memproduksi beras. Jadi Indonesia itu akan mengekspor beras ke Amerika, seperti itu. Jadi kegiatan mengeluarkan barang itu disebut ekspor. Nah, terus impor. Apa sih impor? Ada yang tahu? Ya. Jadi impor itu adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam negeri. Seperti yang Bapak contohkan tadi, Amerika itu mampu membuat gandum, sedangkan Indonesia tidak mampu menanam gandum. Jadi Indonesia akan memproduksi membeli lah istilahnya, membeli gandum dari Amerika, seperti itu. Baik, selanjutnya itu perdagangan internasional. Apa saja sih
aktivitas yang dilakukan oleh perdagangan internasional itu, yang pertama itu ada kegiatan ekspor. Ada yang tahu anak-anak ekspor itu apa? Ya, benar. Jadi ekspor itu adalah mengeluarkan barang seperti itu. Misalkan ya negara A itu tidak sanggup menghasilkan bahan pangan dan negara B kaya akan sumber pangan. Jadi negara B itu akan menjual bahan pangannya itu ke negara A. Jadi ekspor itu adalah kegiatan mengeluarkan barang seperti itu. Terus impor. Jadi impor itu apa? Impor itu adalah kegiatan memasukkan. Jadi kebalikannya, kalau ekspor itu mengeluarkan, impor itu memasukkan. Jadi salah satu contoh lagi, misalkan negara A. Negara A itu mampu menghasilkan beras seperti itu, dan negara B tidak mampu menghasilkan beras gitu. Jadi negara B ini akan membeli beras ke negara A seperti itu untuk membutuhkan bahan pangannya seperti itu. Jadi ingat ya, ekspor itu mengeluarkan, impor itu memasukkan seperti itu. Terus manfaat perdagangan antar negara. Jadi apa saja sih manfaat perdagangan antar negara? Itu memperoleh keuntungan. Terus yang kedua, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi dalam negeri, sudah Bapak contohkan tadi. Terus menjalin persahabatan antar negara. Jadi semakin lama negara-negara tersebut melakukan kegiatan perdagangan, maka akan semakin erat pula menjalin persahabatan seperti itu. Terus transfer teknologi modern, misalkan negara A masih kekurangan anggapannya, masih belum bisa menghasilkan teknologi yang canggih, jadi dia akan mengimpor barang-barang dari luar negeri supaya apa? Supaya sama-sama memiliki teknologi modern tersebut. Terus selanjutnya biaya produksi yang rendah. Ya, jadi dalam hal ini, dalam perdagangan antar daerah, barang-barang yang dibeli dari daerah-daerah yang biaya produksinya rendah. Jadi negara-negara tersebut akan mengutamakan mencari daerah-daerah yang biaya produksinya itu rendah. Jadi tujuannya itu untuk memberikan kepuasan maksimal dengan harga yang rendah. Jadi ketika udah menemukan dengan biaya produksi yang rendah, ya maka barang tersebut ya juga akan anggapannya itu bisa dapat dengan nilai yang rendah juga seperti itu. Terus terarah pada konsumen. Nah, jadi pada perdagangan antar daerah, produsen memproduksi barang-barang yang disukai oleh konsumen. Misalkan kayak tadi, negara A membutuhkan pangan, ya maka negara B harus mengirim pangan gitu, jangan mengirim kayak baju, sandangnya gitu lah. Terus faktor-faktor pendorong. Jadi perbedaan SDA, sumber daya alam seperti tadi ya sudah dijelaskan. Indonesia itu akan kaya akan keberagaman alamnya seperti itu. Maksudnya itu sumber daya alam di Indonesia itu sangat melimpah gitu. Seperti minyak, emas dan lain-lain gitu. Terus selera, terus penghematan biaya produksi dan perbedaan teknologi. Ya, mungkin anak-anak ada yang mau ditanyakan? Baik, karena tidak ada. Jadi kesimpulannya, perdagangan tidak bisa dilakukan tanpa kesepakatan antar pembeli dan penjual. Jadi tanpa adanya kesepakatan itu, perdagangan itu tidak akan terjadi seperti itu. Terus mungkin itu saja dari Bapak. Semangat terus belajarnya dan gapailah cita-cita kalian dengan berusaha keras seperti itu. Mungkin itu saja dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.